Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Askia Az-Azahra dari kelas C6 Program Studi S1 Manajemen NPM 101212118. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang materi Ma'rifatul Insan. Materi pertama yaitu Ta'rif al-Insan, artinya pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Asal penciptaan manusia terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah tanah, terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 28, dan yang kedua adalah ruh, terdapat dalam Quran As-Sajdah ayat 9. Manusia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah kolbu atau hati, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah jasad sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Di bumi, manusia juga diciptakan untuk beribadah, terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, dan untuk menjadi khalifah. Materi selanjutnya yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua arti, yaitu intisari atau dasar dan kenyataan yang sebenarnya. Manusia memiliki berbagai macam sifat, antara lain yaitu yang pertama adalah alal fitrah atau berada di atas fitrah, yaitu sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Yang kedua lemah, yang ketiga bodoh, yang keempat fakir atau butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Yang kedua adalah dimuliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia, yaitu dengan ditiupkannya ruh kepada manusia, dan manusia memiliki keistimewaan, yaitu Allah memberikan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal agar dapat menerima petunjuk. Dan yang ketiga, ditundukkannya alam padanya, maka manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidupnya. Kemudian setelah dimuliakan, manusia juga dibebani oleh ibadah dan khalifah. Dan yang keempat, bebas memilih. Yang kelima, balasan atau pertanggungjawaban. Materi selanjutnya yaitu Tokotul Insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah memberkahi manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi-potensi manusia antara lain yang pertama adalah potensi jasmani atau fisik, yang kedua potensi rohani atau spiritual, yang ketiga potensi akal atau mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Pertama, potensi pendengaran. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Kedua, potensi penglihatan. Dan ketiga, potensi hati. Kemudian ada yang namanya al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian ada al-amanah atau sikap amanah, merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki. Kedua, menggunakannya sesuai dengan kehendak yang mewakilkan. Ketiga, tidak menentang peraturan. Dan selanjutnya ada al-khianat atau sikap khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah akan mengazab dan menghinakannya. Yang pertama, kal-an'am atau bagaikan binatang ternak. Yang kedua, kal-kalbi atau bagaikan anjing. Yang ketiga, kal-kirdi bagaikan monyet, dan kal-khinzir seperti babi. Yang keempat, ada kal kasabi seperti kayu. Yang kelima, ada kal hijarah seperti batu. Keenam, ada kal himar seperti keledai. Dan terakhir ada kal ankabut seperti laba-laba. Kemudian ada materi sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum terbagi dalam 2 kelompok besar yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Jiwa manusia diberi 2 jalan, yaitu jalan benar atau takwa
atau membersihkan jiwa, yaitu hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan diri adalah yang pertama, banyak bersyukur, yang kedua, bersabar, yang ketiga, berhati lembut, keempat, kasih sayang, 5, suka taubat, keenam, bersikap lemah lembut, ketujuh, selalu bersikap jujur, 8, terpercaya, 9, akan memperoleh keberuntungan. Kemudian ada jalan yang salah atau fujur atau mengotori jiwa. Mengotori jiwa menurut para ulama, fujur adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Dan tindakan juga perilaku buruk. Pertama ada memperturutkan sifat tergesa-gesa. Ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 11. Yang kedua, ada berkeluh kesah. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-20. Yang ketiga, tidak mau berbuat baik atau kikir. Quran surat Al-Ma'arij ayat 21. Yang keempat, kufur. Quran surat Ibrahim ayat 34. Yang kelima, pendebat. Keenam, pembantah. Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Ketujuh, ada zalim. Keempat, jahil. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.